Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Aulia dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 4B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah retorika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan-dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya tidak akan pernah cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Satu kalimat yang Allah sukai adalah Astagfirullahalazim. Ketika manusia mengucapkan Astagfirullahalazim, Allah tidak melihat masa lalu, namun Allah melihat istighfarnya. Ketika manusia beristighfar berulang kali, bukan karena istighfarnya itu yang kurang, namun seringkali manusia melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Maka ketika kita mengucapkan istighfar dengan hati yang tulus, pasti Allah dengar. Diibaratkan di zaman sekarang kita ini, Allah selalu online 24 jam pada setiap harinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yaslahu man fis samawati wal ardi kulla yaumin wa fi syai'in. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang ada di langit dan bumi meminta kepadanya. Setiap waktu dia di dalam kesibukan, maka nikmat Rabbu manakah yang kamu dustakan? Perlu kita ketahui, terkadang maksiat-maksiat yang telah dilakukan itu akan menutup pintu kebaikan. Maka taubatlah dengan memohon ampunan untuk membukanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang jatuh dari rezekinya disebabkan oleh perbuatan dosanya. Lalu terdapat kisah dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Suatu ketika datang 4 orang kepada Imam Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dengan mengadukan musim paceklik. Lalu Imam Hasan Al-Basri berkata kepadanya, istighfarlah engkau kepada Allah. Kemudian orang kedua datang mengadukan kemiskinannya, dan Imam Hasan Al-Basri berkata, istighfarlah kepada Allah. Kemudian orang ketiga datang mengadukan bahwa dirinya belum juga dikaruniai anak. Lalu Imam Hasan Al-Basri tetap menjawab istighfarlah kepada Allah. Dan orang keempat mengadukan kondisinya kebunnya yang kering, dan Imam Hasan Al-Basri tetap menjawab istighfarlah kepada Allah. Semua keluhan dan masalah yang diadukan kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau hanya menjawab istighfarlah kepada Allah. Melihat hal tersebut, murid dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, tadi orang-orang berdatangan kepadamu mengadukan berbagai masalah, lalu dengan demikiannya engkau memerintahkan mereka untuk beristighfar. Mengapa demikian? Lalu Imam Hasan menjawab, aku tidak menjawab dari diriku sendiri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakannya di dalam firman-Nya. Maka aku katakan kepada mereka, memohon ampunlah kepada Rabb-mu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anaknya, dan mengadakan di dalamnya untukmu sungai-sungai. Dari ayat di atas berhubungan juga dengan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam terhadap kaumnya. Selama 950 tahun berdakwah, baik itu secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, kalimat pertama yang Nabi Nuh mintakan terhadap kaumnya ialah Faqultu astaghfiru rabbakum. Memohonlah ampunan kepada Rabb-mu.
Terdapat juga rahasia ataupun keutamaan dari istighfar. Yang pertama ialah innahu kana ghafar, Allah turunkan minimal sifat ghafur kepada hambanya. Alaikum midroro yursil sama'a, Allah akan turunkan keberkahan lewat turunnya hujan lebat. Lalu yang ketiga, Allah akan meluaskan harta. Yang keempat, wabanin keturunan. Yang kelima, wa yaj'al lakum jannah, Allah akan limpahkan kebun-kebun atau kenyamanan hidup. Dan yang keenam, wa yaj'al lakum anhar, Allah akan memberikan kenyamanan hidup. Semua baru dalam bentuk kenikmatan dunia, belum dengan kenikmatan di akhirat. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, terdapat dalam surat Al-Imran ayat 133. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jannatin arduhas samawati wal ardi iddas lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Seseorang yang berzikir, konsekuensinya adalah ia mengingat dan dekat dengan Allah. Namun masalahnya di sini, setiap orang yang mengucapkan astagfirullahalazim belum tentu dirinya dekat dan ingat dengan Allah. Sebagian besar orang-orang bahkan merespon urusan dunia dengan cepat. Bagaimana berkolerasi itu semua tentang urusan dunia? Jawabannya adalah ketika semua kalimat diucapkan bingkainya adalah zikir, itu merupakan poin besar dari beristighfar. Istighfar memang terdengar singkat, hanya astagfirullahalazim. Namun, di balik singkat kalimatnya tersebut, terdapat mengandung manfaat yang besar. Orang-orang yang rajin beristighfar di sebelum fajar disandingkan dengan orang-orang yang sabar, orang-orang yang taat, dan orang-orang yang berinfak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfaqina wal mustaghfirina bil ahsan. Yaitu orang-orang yang sabar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampunan di waktu sahur. Jika doa kita terlampau banyak, maka lebih baik diiringi dengan istighfar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga, mendawamkan istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari semua masalahnya, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.